Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mengulas sedikit tentang perubahan warna juga perubahan ules pada burung perkutut, yaitu jenis perkutut yang sewaktu-waktu bisa berubah dari segi warnanya saat kita pelihara. Biasanya itu memang bisa saja terjadi pada perkutut peliharaan kita. Saya juga pernah dulu itu memelihara seekor perkutut yang awalnya itu warnanya itu cerah, tapi setelah selang waktu beberapa bulan, seingat saya sekitar 2 bulanan, waktu itu saya amati tampak jelas ada perubahan pada bagian warna bulunya. Juga ulesnya itu juga berpengaruh. Pada bagian warnanya itu dominan lebih gelap dari sebelumnya. Lebih tegas warna hitamnya, dan ulesnya pun juga lebih gelap. Gelap bukan berarti suram, tidak teman-teman, hanya saja lebih tegas warnanya, dominan lebih kehitaman. Itu karena ada 2 alasan. Yang pertama, memang itu jenis perkututnya warnanya itu memang dominan lebih ke hitam atau mengarah ke warna hitam, karena faktor usianya yang cukup muda atau yang masih muda, sehingga warnanya itu belum paten, masih berubah-ubah. Karena biasanya perkutut itu perubahannya selang waktu 1 tahun, bahkan sampai ada yang dalam waktu 2 tahun. Ini yang saya maksud adalah jenis perkutut lokal alam, teman-teman. Jikalau sudah usianya 2 tahun, itu biasanya sudah maksimal kalau sudah 2 tahun, sehingga tidak ada lagi terjadi perubahan-perubahan baik itu dari segi warna ataupun ulesnya, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga jenis perkutut yang meskipun di usianya yang tua, itu bisa saja berubah dikarenakan faktor penyelarasan atau faktor jodoh dengan pemiliknya gitu. Saya juga pernah mengalami jenis perkutut yang usianya menurut prediksi itu sudah sekitar 5 tahunan, padahal di usia 2 tahun itu sudah paten. Itu setelah saya pelihara ternyata bagian ulesnya berubah. Nah, itulah yang disebut dengan faktor penyelarasan atau faktor jodoh pada perkutut dengan pemiliknya, begitu. Sehingga banyak sekali keganjilan-keganjilan yang terdapat pada seekor perkutut yang kita pelihara. Makanya kadang kita melihat diombyokan, meskipun itu diombyokan yang sama dan perkututnya belum berganti. Hari ini kita melihat burung perkutut tersebut itu biasa-biasa saja, yang pada intinya tidak ada masuk kriteria kategori pilihan kita. Tapi selang waktu beberapa minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, kita melihatnya lagi, meskipun dengan perkutut yang sama belum diganti. Itu sepertinya kita melihat di situ ada beberapa ekor yang sesuai dengan kriteria pilihan kita. Itu karena masih tahap-tahap perubahan. Selama usianya masih di usia di bawah 2 tahun, itu masih berubah terus, belum paten. Makanya zaman dahulu, orang tua-tua dahulu itu untuk memilih perkutut yang berkaturanggan, tentunya pada perkutut lokal alam ya, itu alangkah lebih baiknya mencari perkutut yang sepuh, begitu teman-teman. Selain dari segi ciri mati dan katuranggannya bagus, perkututnya juga sepuh. Nah, di sini yang disebut sepuh itu paling tidak minimal di atas 1 tahun, 1,5 tahun lah, paling muda. Itu diambil rata-ratanya. Kalau bisa 2 tahun ke atas, kalaupun nggak ada minimal 1,5 tahun. Biasanya begitu, itu diambil rata-rata paling bawah. Dan
biasanya perkutut itu perubahannya kadang itu ada yang setiap bulan, ada yang 3 bulan sekali, gitu teman-teman. Jikalau kita sudah menentukan pilihan kita dengan perkutut yang sudah berumur di usianya yang katakanlah di atas 2 tahun, itu menurut hukum rata-rata, hukum alam, logikanya sudah paten, tapi ternyata bisa berubah lagi. Nah, itu tidak masalah. Nah, itu hanya saja faktor penyelarasan dan jodohnya dengan pemiliknya itu memang begitu, sehingga perkutut menunjukkan ciri matinya yang asli, yang sesuai dengan pemiliknya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga ulasan singkat ini bermanfaat dan mudah dipahami, khususnya bagi pemula ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.